Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot ya, yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikin setiap hari Sabtu. Pembacaan yang bebas, lepas santai. Aku sambil minum kopi, sambil baca tarot. Dan yang aku bacakan itu adalah energi yang pada saat ini ada. Dan disitulah aku baca pesan-pesannya, ceritanya. Jadi bukan mengenai elemen zodiak apalagi individu tertentu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi dan kondisi. Kalau aku menggunakan kata aku, kamu, yaitu untuk mempermudah aja. Ya, jadi kalau kalian misalnya nggak sesuai dengan pembacaannya, jangan dipaksain ya. Kalau misalnya kalian nggak suka juga dengan cara aku membacakannya, jangan dipaksain. Dengan iklannya jangan dipaksain. Dengan durasinya jangan, pokoknya apa aja deh yang bikin kamu nggak doyan gitu ya, nggak suka, nggak nyaman, jangan dipaksakan. Oke? Pokoknya ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik ya. Aku tadi pas lagi shuffle, keluar King of Cup ya. King of Cup dalam keadaan tegap, The Emperor dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, kalian lagi kayak berusaha, bukan berusaha sih, tetapi kalian ini sudah mungkin melewati satu pelajaran gitu ya. Maksudnya pelajarannya juga banyak mungkin ya buat beberapa dari kamu yang udah apalagi umurannya sudah dewasa gitu ya. Pelajaran hidup gak cuma 1, 2. Tetapi gini, maksudnya aku, kalian lebih bisa menghandle perasaan dan emosi-emosi kalian pada saat ini. Kalau yang aku lihat ya. Dan di blockage-nya ada di Emperor. Emperor dalam keadaan terbalik itu buat beberapa dari kamu, ini kamu berhubungan dengan orang, ini bisa orang ataupun bisa situasi ya. Tetapi kalau orang tuh kayak orang yang dia itu orang yang mungkin masih belum jelas gitu ya dengan apa yang dia mau di dalam hidup dan lain sebagainya. Dan mungkin kalian berusaha untuk sabar, untuk menenangkan diri menghadapi orang yang nggak jelas ini. Tetapi udah nggak jelas, kalau yang aku lihat, orang ini seperti si Emperor dalam keadaan terbalik. Mungkin dia merasa, ya bukan kadang-kadang, kita itu bisa melihat di saat kita itu tidak ada di dalam. Ngerti nggak? Kayak misalnya hal-hal yang kita lakuin ini kadang-kadang kita nggak mengerti gitu ya, bagaimana sih orang yang di luar yang ngelihatnya, orang yang di luar yang berhadapan dengan kita yang merasakannya gitu. Nah, kadang-kadang kita ngerasa ini udah benar, apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjain, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, itu udah yang paling benar. Dan kita kadang-kadang merasa apa ya, sok tahu gitu ya. Tapi ini tuh mengenai seseorang yang egonya sangat tinggi dan dia merasa dia itu yang paling benar. Tetapi dia pun dikondisikan atau ada dalam situasi yang mendukung dirinya untuk merasa seperti itu. Walaupun apa yang dilakukan itu tidak bisa merugikan orang lain, bisa bikin orang lain makan hati, makan jantung, makan segala macam gitu ya. Tetapi dia ada di dalam satu kondisi atau satu posisi yang susah gitu loh buat orang yang dealing dengan dia nih untuk bisa ngomong, lu tuh salah. Bisa karena dia itu adalah atasan kamu, dia itu mungkin orang tua,
ataupun orang yang lebih tua, ataupun orang yang memang diposisikan mempunyai kekuatan ataupun posisi ataupun power seperti itu, ya, secara memang dia posisinya di situ ataupun dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Contoh ya, misalnya adalah salah satu saudara kalian di dalam satu keluarga, dikarenakan mungkin dia lebih tua ataupun dia yang mempunyai sesuatu nilai lebih di mata orang tua kamu, kamu harus bisa mengiyakan, menghormati, menerima segala perbuatan dia, walaupun kamu mungkin ada yang enggak sesuai dengan kamu, ada yang bertentangan dengan kamu, atau bahkan enggak bagus gitu ya, dan membuat kerugian menurut kamu. Tetapi dikarenakan posisi orang ini ataupun nilai yang dilihat oleh orang lain yang lebih di atas kamu, akhirnya kamu tuh kayak disuruh bunggem aja, disuruh terima aja, disuruh iya aja, disuruh jalanin aja, disuruh oke aja, gitu loh. Atau misalnya ini adalah pasangan kamu, dikarenakan kamu memang mengasihi dia dan gak pengen ada ribut-ribut, kamu berusaha tetap menghormati dia dan lain sebagainya, ataupun tidak ingin kehilangan orang ini, sehingga walaupun dengan ketidakjelasannya ataupun dengan hal-hal yang egois sekali dia lakukan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, tapi kamu selalu seperti mengiyakan, seperti mentolerir, seperti memaklumi, karena ya itu, takut ada ribut, takut nanti dia pergi dari hidup kamu, takut nanti malah cekcok, takut nanti dan lain sebagainya, macam-macam ya. Tetapi ini ada sesuatu yang dibuat oleh orang ini mengakibatkan situasi kamu jadi berantakan, dikarenakan dia mempergunakan kekuatannya, powernya, kekuasaannya, posisinya, dan apa yang dia punya yang membuat kamu tidak punya keberanian untuk speak up. Sehingga yang ada adalah kamu berusaha mengendalikan perasaan. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin satu situasi yang belum jelas arahnya mau kemana, tapi kamu sudah punya satu ekspektasi akan satu hasil dari situasi ini, dan kamu tahu kalau misalnya aku komplain atau aku tidak bisa mengendalikan emosiku, ini akan berjalan ke tujuan yang bertolak belakang dengan apa yang aku mau, gitu. Jadi ada sesuatu yang saat ini masih belum jelas, gitu ya, belum jelas arahnya mau kemana. Buat beberapa dari kamu, ini masalah mengikuti orang lain maunya apa, menyenangkan orang lain maunya apa, membuat orang lain satisfied, gitu ya, dengan berusaha nahan segala ketidakterimaan itu. Tetapi ada sesuatu yang kamu takutkan, yang kamu gak berani, yang bikin kamu ya harus nelen semua problematika yang kamu hadapi ini, harus nelen ketidakterimaan kamu, harus menahan emosi kamu, harus tenang gitu loh, harus menenangkan diri. Walaupun mungkin pada saat ini kamu ngerasa
apa ya, mungkin situasinya nggak adil gitu ya, situasi kondisinya enak di pihak lain, nggak enak di gue gitu kan. Ini mungkin juga adalah bos atau atasan kamu, ataupun rekan kerja kamu yang mungkin, dia mempunyai satu yang lebih, yang membuat kamu mungkin harus berjuang lebih, atau harus bekerja lebih, harus berinvestasi lebih, atau ataupun dia berinvestasi lebih besar sehingga kamunya yang harus nurutin apa maunya dia, padahal mungkin apa yang kamu inginkan tidak. Dan kamu tahu mungkin dengan mengikuti apa maunya dia, ini bisa berantakan. Tapi dikarenakan mungkin dia yang punya uang, atau dia yang kasih tempat, atau apapun itulah. Tapi ada seseorang di sini yang karena satu kekuatan yang dia punya ataupun sesuatu yang dia miliki yang membuat kamu ada di bawah kendali orang ini, dan dia menyalahgunakan gitu loh, menyalahgunakan apapun itu yang dia miliki karena dia tahu lawannya ini membutuhkan ini gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ya dia ngelakuin aja apa yang seenaknya dia, apa yang dia pengen. The Hierophant. Iya, ada satu kontrak atau ada satu komitmen di sini yang membuat kamu harus tahan sabar, tahan sabar, tahan sabar. Atau ini adalah norma. Ya, buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, ini adalah norma yang sudah kayak udah secara sosial ataupun ya seperti ini gitu loh, budaya. Misalnya ya yang tadi aku bilang, di dalam keluarga, stratanya, tingkatannya gitu ya, ataupun ini adalah yang benar di mata masyarakat, yang benar di mata suku atau lain sebagainya, atau agama. Yang mempunyai aturan yang membuat kamu jadi gitu loh. Dan kadang-kadang ini terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Sering kali terjadi. Orang terjebak di dalam satu rumah tangga, hubungan rumah tangga yang sebenarnya udah toksik banget. Ya, aku udah banyak lah nggak kehitung ya, menyaksikan dengan baik itu adalah saudara, baik itu adalah teman dekat, baik itu adalah klien dan orang-orang sekitar yang aku menyaksikan udah toksik sekali gitu ya. Tapi dikarenakan bahwa yaitu kembali lagi bahwa posisinya aku yang harus mengalah, aku yang harus mengerti, aku harus, karena aku sudah punya komitmen, aku harus menerima diapain aja. Bahkan misalnya berhadapan dengan keluarga besan gitu, maksudnya keluarga dari pihak pasangan yang sudah toksik dan lain sebagainya, itu banyak sering kali terjadi. Dan dia harus menelan dikarenakan apa? Walaupun ini akhirnya berdampak akan si keluarganya sendiri, akan hubungannya sendiri, tapi dikarenakan yaitu apa yang dipercaya pada masyarakat umumnya dan diyakini benar gitu ya. Banyak orang membungkam kebenaran, membungkam kata hatinya, membungkam haknya, membungkam suaranya, tidak mau karena yaitu sudahlah terima saja, sudahlah syukuri saja, masih banyak orang lah. Nah itu yang kamu kan sudah berkomitmen, kamu kan sudah berjanji. Tapi yang dia, dan kadang-kadang ini membawa lagi gitu ya, udah punya anak. Nanti apa kata orang? Nanti terus udah gitu ngelihat orang tua saya sudah tua gitu ya. Nanti mereka kalau dengar kabar seperti ini ataupun nanti merekanya
juga dilihat sebagai, nah itu apa ya, alasan-alasan yang sering kali membuat seseorang stuck, berdiam, bersikeras, bergantung, menggelayutkan dirinya pada satu situasi yang penuh racun, yang pada akhirnya sebenarnya bisa membunuhnya pelan-pelan. Membunuh macam-macam. Ya, bukan mungkin secara fisik, tapi ada kadang-kadang yang, ya kan, kalau misalnya kamu misalnya stay di dalam satu situasi yang toksik ataupun abusive, ini juga bisa merupakan orang yang abusive. Nih, si Emperor dalam keadaan terbalik, ini adalah orang yang sangat abusive sekali. Abusive apa? Bukan hanya dalam fisik ya. Orang kadang-kadang begitu mendengar kata abusive, itu langsung sangkutan, oh suka mukul, suka apa segala macam. Orang bisa menyakiti orang lain bukan hanya dari fisiknya saja, dari emosinya, dari mentalnya, itu bisa. Ya. Dan itu kadang-kadang lebih sulit untuk disembuhkan. Karena apa? Nggak terlihat secara physically yang disakiti, tetapi melukai. Gitu loh. Cuman ini, ya komitmen-komitmen ataupun budaya ataupun hal yang dipercaya ataupun norma yang diyakini benar, itu yang menahan. Dan kadang-kadang kitanya sudah mau berusaha, kitanya mencari pertolongan ataupun kitanya berusaha mengadu, bercerita kepada orang lain langsung, misalnya ini adalah keluarga dan sebagainya, ya itu tadi, mereka menyetop kita. Karena apa? Bawa-bawa agama, bawa-bawa adat, bawa-bawa posisi, bawa-bawa hal-hal yang, ya itu, ya sudah kamu telan aja ini racun, kamu sudah tinggal saja di tempat yang beracun ini dengan orang yang penuh racun ini, dengan orang yang mengabius kamu, dengan orang yang menyakiti kamu, dengan orang yang tidak menghargai kamu, dengan orang yang memanfaatkan kamu, dengan orang yang tidak respect sama kamu, dengan orang yang macam-macam itu, gitu ya. Daripada nanti orang lain ngomong apa, di keluarga kita nggak ada yang seperti itu. Misalnya, orang tuanya, misalnya pemuka agama dan sebagainya gitu loh. Itu ada loh. Orang yang anaknya sebenarnya udah hancur lebur gitu loh. Udah sering dipukuli dan sebagainya. Tapi dikarenakan orang tuanya ya jadi banyak pengkhotbah gitu ya di agamanya. Terus nanti gimana? Orang bicara apa mengenai itu orang bapak kamu atau ibu kamu? Padahal image yang mau diceritakan, image yang mau dibuka, image yang mau dipertontonkan kepada orang itu adalah orang yang bisa menjalankan hal-hal yang dia ceritakan itu yang indah-indah. Padahal enggak, di dalamnya itu belum tentu misalnya keluarganya si anaknya, bisa jadi apa yang terjadi di dalam bapak dan anak, ibu dan anak, ataupun istri dan suami dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang mau dipertontonkan yang bagus gitu, yang indah, yang harmonis, dikarenakan posisinya dia, jabatannya dia, perannya dia di dalam masyarakat. Ternyata dalamnya nggak sebagus itu. Dan kadang-kadang orang yang di dalam itu udah muak dengan kemunafikan, udah muak dengan kebohongan-kebohongan itu, tetapi dia harus membungkam. Karena apa ya? Mungkin dia masih bergantung. Masih bergantung hidupnya. Masih butuh dinafkahi, dihidupi gitu ya.
masih punya ketakutan-ketakutan, dan apa yang didoktrin dari dia kecil mungkin, dan di dalam masyarakatnya pun begitu. Dan aku sih kalau dari dulu misalnya tidak pernah mau suggest. Karena apa? Setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing dan setiap orang punya hak dalam memilih. Dan apa? Setiap pilihan yang kita buat itu mempunyai konsekuensi. Setiap hal yang kita perbuat, setiap pilihan yang kita perbuat, termasuk pilihan tidak berbuat apa-apa, nothing. Gue nggak mau memutuskan, gue nggak mau memilih apapun. Berdiam diri pun itu adalah satu pilihan, dan itu pun mengakibatkan satu konsekuensi. Segala hal, baik kita lakukan, baik kita memilih, baik kita nggak ngapa-ngapain, itu mengakibatkan konsekuensi. Recent, past. Ten of Cups. Buat beberapa dari kamu, orang ini mungkin mempunyai janji ataupun membuat kamu berharap ataupun berekspektasi yang sangat tinggi yang tidak dapat bertemu dengan kenyataannya. Ya. Kamu mungkin, buat beberapa dari kamu, dulu waktu gue lagi pacaran ataupun gue lagi PDKT sama dia, aduh kok kayaknya indah banget ya, kok kayaknya gue bakal begini, bakal begitu, aduh semuanya tuh indah banget. Ini tuh kamu tuh kayak berhubungan dengan orang yang banyak halunya gitu loh. Ataupun ini adalah kamu seakan-akan dibuai sehingga kamu banyak bermimpi. Dan apa yang kamu harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Dan kadang-kadang saat kita bergantung kepada orang lain, terlalu bergantung kepada orang lain, seringkali kita ya akan mudah kecewa, ya akan mudah itu tadi dikontrol. Saat kita bergantung ataupun menggantungkan kebutuhan kita ataupun kebahagiaan kita kepada orang lain, siapapun itu, makanya jadilah mandiri. Jadi kebahagiaan ataupun diri kamu itu tidak mudah untuk disetir, untuk dikendaliin, harus bagaimana kamu punya suaramu sendiri. Karena banyak orang yang misalnya dia sudah mandiri secara materi ya, ataupun secara finansial dia punya kekuatan, tetapi kebahagiaannya itu dia taruh di orang lain. Oh, kalau misalnya nggak sama pasangannya dia nggak bahagia, kalau nggak ada ini dia nggak bahagia, makanya itu semua harus ada di dalam diri sendiri. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, dalam hidup ini. Segala sesuatunya silih berganti. Nothing lasts forever. Sun card dalam keadaan terbalik. Queen of Wands dalam keadaan terbalik. Oke. Ya, sih? Sun card. Tidak ada kebebasan di sini. Situasi dan kondisi yang selalu membuat kamu sedih. Queen of Wands. Queen of Wands ini adalah energi lain di dalam di dalam readingan ini yang punya ketidaksukaan dengan kamu. Dan seringkali saat orang mempunyai satu ketidaksukaan, mereka ingin mengambil ataupun merampas hal-hal yang membuat kamu bahagia ataupun yang menjadi milik yang kamu sayangi. Buat beberapa dari kamu,
ini adalah orang lain di dalam hubungan kamu, ya. Orang lain buat beberapa ini bisa yang mempunyai hubungan secara romantically, ya, di dalam relationship-nya dengan orang yang bersama dengan kamu, ataupun ini adalah orang lain seperti keluarganya, orang tuanya, saudaranya, temannya, yang mungkin tidak menyukai. Sehingga apa? Sehingga mereka ini banyak ikut campur dan campur tangan dan banyak influence yang tidak baik atau negatif yang membuat situasi dan kondisi kamu ya semakin nggak jelas gitu ya. Makin berat lah gitu loh. Yang tadinya nggak ada dia aja udah berat gitu loh, apalagi ada dia. Dan kadang-kadang ini juga banyak terjadi loh gitu ya di dalam rumah tangga. Dalam hubungan misalnya berpasangan walaupun belum nyampe rumah tangga ya. Tapi kalau ada pihak-pihak yang sudah punya ketidaksukaan gitu ya dengan salah satu orang ini dan dia berusaha untuk bagaimana merusak kebahagiaan, merusak kebersamaan, merusak segala sesuatu yang mereka punya, ya mereka akan terus secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi, memanipulasi. Sehingga ya itu orang yang tadinya nggak terpengaruh jadinya akhirnya terpengaruh. Akhirnya lama-lama ya kan kalau kamu dengar bisikan-bisikan yang sama yang tadinya kamu nggak percaya, terus akhirnya kadang-kadang nih ya, kadang-kadang apa yang terjadi tuh disangkut-sangkutin gitu loh. Ngelihat ini, iya ya waktu itu si ini ngomong kayak begini, jangan-jangan benar ya. Terus mulai gitu ya, mulai ada hal-hal yang membuat dia nelen itu bisikan-bisikan si Saitoni Rojim itu gitu ya. Ace of One dalam keadaan terbalik. Iya, mungkin kamu yang tadinya marah, tidak terima, yang tadinya kamu masih punya itu tuh kayak akhirnya tuh kayak memadamkan segala sesuatunya. Dan ini kalau yang aku lihat ya, kamu dealing dengan orang yang kayak punya hal tersembunyi. Entah ini rahasia ataupun kamu bisa lihat, tapi mereka ada hal yang mereka sembunyikan gitu loh, atau mereka tutupi dari kamu. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ya kamu punya pikiran bahwa orang yang bersama dengan kamu itu punya orang lain. Tapi mungkin sulit untuk kamu bisa kayak memastikan bahwa hal itu terjadi gitu ya. Tetapi kamu ngelihat hubungan kamu dengan mereka ini pada saat ini udah gak karu-karuan. Dan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ekspektasikan dari hubungan kamu dengan orang ini, seperti apa yang dia janjikan, dia dia omongin gitu ya, nggak seperti itu. Dan mungkin ini buat beberapa bukan mengenai masalah hubungan, tetapi misalnya kamu bekerja dengan orang lain, ini menyangkut mungkin juga bisnis gitu ya, orang lain dengan masalah-masalah yang di luar percintaan tadi. Tetapi kamu tuh udah punya gitu, kamu kirain gua kerja di perusahaan ini gitu ya, ini bisa membawa kamu seperti apa gitu,
atau perasaan-perasaan yang ataupun ekspektasi yang kamu pikirkan itu tuh kayak nggak bisa kamu lihat sekarang. Dan kamu mungkin udah mulai kehilangan selera. Udah lelah, udah nggak semangat lagi. Ya. Nggak ada gairahnya. Nggak bergairah lagi. Page of One. Page of One. Dalam keadaan tegap. Kita lihat lagi ya. Six of Swords. Dalam keadaan tegap juga. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu berusaha dengan si Page of One dan Six of Swords dalam keadaan tegap ini ya. Kalau yang aku lihat, ya kamu berusaha ngejalanin aja walaupun berat. Kamu berusaha walaupun buat beberapa dari kamu tuh rasanya tertekan, rasanya tuh berat, rasanya pusing, rasanya stres. Kamu berusaha untuk menyisihkan si hal-hal itu yang ngeganggu-ganggu kamu. Ya, kamu berusaha untuk mendistract diri kamu dengan hal-hal lain gitu ya. Kamu berusaha cari hal-hal yang menyenangkan kamu, ya mungkin cari hobi baru, mungkin cari kesenangan baru, dan hal-hal lain yang kamu bisa alihkan gitu loh, fokus kamu dari ini semua ke tempat lain. Ace of Swords. Yang kamu takutkan adalah ini kalau yang aku lihat, memutuskan. Ace of Swords itu juga merupakan satu kebenaran. Dan buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kamu masih belum siap untuk menghadapi kenyataan, mengatakan kebenaran, dan kamu masih ya seperti si Page of One ini, ya udah deh gue main dulu, gue hangout sama teman-teman gue sibuk mungkin healing kemana gitu ya, ataupun ngapain, gue coba cari hobi-hobi lain, merajut dan lain sebagainya. Mungkin buat beberapa dari kamu gambar lah atau apalah yang kamu pikir, gue coba menyibukkan kepala gue dengan hal lain supaya gue gak mikirin ini. Karena di saat gue gak melakukan itu, dengan gue melihat ini semua, ini bikin gue tambah sedih. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah? Karena ini yang ditakuti adalah si Ace of Swords. Mengatakan kejujuran, menyatakan kebenaran, mengambil satu keputusan, tindakan, dan mempunyai sikap. Dan kadang-kadang mungkin kamu takut dengan apa yang kamu pikirkan, karena itu nyakitin. Tapi apakah itu adalah memang benar ataukah tidak? Two of Cups. Sebagai message, Two of Cups. Di dalam satu irama yang harmonis, itu pastinya harus ada take and give. Ya, harus ada saling, harus ada balance. Two of Cups ini, apakah yang ditawarkan itu bersambut, ataukah apa yang diberikan pun memberikan hal yang
seirama, chemistry. Ini yang perlu dilihat dalam kita melakukan apa saja, ya, di dalam hubungan, di dalam pekerjaan, ada nggak sih chemistry itu, ada nggak sih take and give itu, ada nggak sih keseimbangan itu, ada nggak sih balance itu. Apakah kita yang sibuk ngebanjurin, memberikan, menuangkan, adakah sambutannya ataukah tidak? Yang bisa jawab adalah masing-masing orang di sini. The bottom of the deck-nya, the moon card. Akan ada penjelasan. Apa yang ditutupi akan terungkap, terbuka, terekspos. Tapi saat hal ini terekspos dan terbuka dan terungkap, kembali lagi, bagaimana respon kamu? Gitu loh. Karena kadang-kadang ada orang yang, sampai nanti aja gue lihat nih, gue ketemu nih, apa ininya. Tapi begitu terbuka dan terungkap, merekanya pun akhirnya tidak berani berbuat apa-apa seperti apa yang mereka omongkan sebelumnya, ya. Tapi untuk beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang harus dibuka gitu loh, harus dijelaskan, harus diungkapkan, harus ditegaskan. Karena hal ini mungkin disimpan oleh kamu sendiri, kamu takut mungkin respon atau reaksi dari orang yang membutuhkan untuk kamu mengatakan si kejujuran dan kebenaran ini, ya, buat beberapa dari kamu. Karena yang aku lihat ya, hal yang kamu simpen ini malah bikin kamu tersiksa. Tersiksa dalam konteksnya beda-beda buat kamu. Tetapi ini kayak udah omongin aja gitu loh. Di sini tuh kayak ya udah bicarakan saja. Kamu takut respon orang, tetapi di saat kamu nggak berani untuk jujur gitu ya. Ya akhirnya kamu nggak pernah akan tahu kenyataan dan kebenaran akan respon itu benar nggak sih akan begitu gitu loh. Dan kadang-kadang ada banyak orang yang akhirnya hidup dengan what if atau pertanyaan-pertanyaan gimana ya nanti. Ini tuh kayak ada yang just do it dengan segala konsekuensinya juga gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, ini ada satu kebenaran yang kalian berusaha simpen, tetapi justru si kebenaran ini, the truth ini, yang bisa membantu kamu nge-breakthrough dari apapun ini yang menyekap kamu gitu loh, menyekap, menyiksa, mengikat kamu, ya. Eight of Wands, dan membuat segala sesuatunya bisa berjalan lagi. Tetapi the truth-nya ini harus keluar dulu. Kebenarannya ini harus dikeluarin dulu. Harus berani gitu loh. Begitu. Kalau yang aku lihat ya di sini dari readingan ini. Oke. Atau ini adalah kamu mungkin ada tawaran kerjasama
Atau ini adalah kamu sekarang lagi PDKT sama orang, ataupun kamu lagi dekat sama seseorang tapi kamu nggak jelas hubungannya apa. Cuman kamunya ya itu tadi, takut akan respon. Ya, kembali lagi, segala sesuatunya akan punya konsekuensinya masing-masing. Tinggal kamu mau pilih yang mana. Tapi kalau di sini menurut kartunya, yang aku lihat adalah berani nggak kamu ngelakuinnya? Berani nggak kamu ngomongin kejujuran yang selama ini kamu tahan untuk keluarkan, gitu loh. Ataupun ini adalah hal-hal yang pengen kamu lakuin, gitu ya. Mungkin konteksnya bukan mengenai cinta asmara, tetapi mungkin ini adalah satu passion dari kamu yang kamu pengen buat untuk jadi sesuatu. Gitu, ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian di minggu ini untuk secangkir kopi tarot. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di lain waktu. Namaste.